Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan pada saat hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan. Dan kalau pada saat hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berkata-kata melalui firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau tolong agar firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan pada saat hari ini yang terambil di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 bagian A. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan tema saya pada saat hari ini adalah semangat di dalam Tuhan. Kita tahu bersama saudara bahwa di dalam Amsal ini adalah perkataan dari Raja Salomo, saudara. Salomo terkenal dengan hikmatnya yang sangat luar biasa. Dan firman Tuhan ini menyatakan dengan jelas, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Dan pada saat hari ini kita akan belajar apa sih itu semangat, saudara. Apa sih itu semangat? Dalam KBBI, semangat adalah kehidupan yang menjiwai segala makhluk dan menurut kepercayaan dapat memberikan kekuatan atau dorongan hati. Semangat juga mengandung motivasi, menggiatkan seseorang, membangkitkan semangat seseorang. Contoh, ketika kita belajar, pasti kita mempunyai motivasi bahwa nilai saya harus bagus. Dan itu perlu adanya semangat belajar agar nilai yang diberikan itu boleh bagus. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita ketika kita bekerja. Pasti ketika kita bekerja, kita ingin meraih kesuksesan itu. Dan itu pasti ada dorongan hati untuk kita harus bersemangat. Kita mempunyai motivasi bahwa saya harus sukses. Saya harus menjadi orang yang berkualitas. Saya harus sukses dalam pekerjaan. Dan itu perlu adanya dorongan hati untuk kita dapat semangat. Dan firman Tuhan ini saudara mengatakan dengan jelas bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Kita tahu situasi kondisi saat ini, adanya COVID-19 yang ada di bangsa Indonesia ini mungkin membuat kita ini takut, membuat kita ini lemah, membuat kita merasa tidak ada gairah. Semua yang kita rancangan itu hancur dengan adanya masalah, pergumulan, bahkan boleh dikatakan penderitaan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan pada saat hari ini, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Dan di sini saya mencatat bahwa apa sih kunci supaya kita dapat semangat, saudara? Apa sih kunci supaya kita dapat semangat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif. Mungkin dalam setiap kehidupan kita selalu berpikir, kita takut, kita cemas, kita gak ada gairah lagi. Tetapi kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir positif. Dan poin yang kedua adalah apa sih kunci supaya kita dapat semangat? Bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita bersukacita, ketika kita merasakan sukacita, kita ada ucapan syukur dalam hidup kita, kita terus berharap kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah bersukacita dalam pengharapan. Sekalipun kita mengalami kesusahan yang mungkin berat, saudara, tetapi mari saudara kita mau semangat, selalu bersukacita dalam pengharapan.
Kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa sih kunci supaya kita semangat? Yang ketiga adalah kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong dan selalu menyertai kita. Dan yang terakhir saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan ini jelas mengingatkan kepada kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau semangat di dalam Tuhan. Kita mau selalu berpikir positif. Kita mau selalu bersukacita di dalam pengharapan. Kita mau selalu yakin bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari selalu ada sukacita dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau selalu bersyukur, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan kami harus semangat di dalam Engkau. Bahwa apapun yang terjadi, masalah, pergumulan yang mungkin berat kami alami, tapi kami mau tetap kuat, kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus